Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang nanya ini kayak, Bang kalau bikin usaha warung makan bareng temen gitu, caranya gimana baiknya? Ada tata caranya nggak antara usaha yang dibuat dari modal full dan salah satu pihak versus modal patungan dari kedua pihak? Nah ini pertanyaannya cakep banget. Coba kita breakdown ya seperti apa. Oke langsung kita saksiin videonya. Oke, di saat kita pertama kali mau buat bisnis ya, mau sendiri atau mau partneran atau mau sama siapapun, kalau saran saya di awal itu teman-teman buat dulu kayak coret-coret bisnis plan atau bahasanya apa ya bisnis plan tuh kayak kita tuh mau bikinnya kayak gimana sih gitu kan, seperti apa dan kayak bentuknya kayak apa. Misalnya kayak mau buat usaha nasi goreng nih atau mau buka usaha nasi kuning nih, pengen di pinggir jalan atau pengen di sewa ruko atau seperti apa. Dan itu tetap harus dicoret-coret dulu. Nah, kalau saya sih nomor satu juga selain dari bisnisnya itu, yang paling penting nih kalau saya ya, stylenya adalah budgetnya dulu nih, mau berapa gitu. Karena kalau misalnya kita udah konsep dulu, coret-coret dulu tapi nggak masuk ke budget, nanti akan repot. Contoh gini, misalnya saya mau bikin usaha kopi atau nasi goreng gitu ya. Budgetnya misalnya di awal kita ada di angka 50 juta gitu, kita punya modal di awal 50 juta. Nah, dari situ baru nih dikembangin konsepnya seperti apa, target marketnya siapa, lokasi dan budgetnya seperti apa, sewa atau kayak gimana. Kalau misalnya baru mulai bisnis nih pertama kali teman-teman mending cari yang murah-murah aja dulu. Kayak misalnya yang ya 10 juta per tahun lah gitu. Kayak misalnya mau buat nasi goreng mungkin di pinggir jalan gitu. Tapi juga jangan yang saran saya nih ya, jangan yang urusan sama preman-preman atau pinggir jalan yang harus buka tutup tenda. Karena itu lumayan capek dan urusannya akan ribet. Mendingan kayak cari ruko, kita pakai halamannya. Misalnya kayak itu ruko suatu kantor gitu. Nah, dia jam 5 udah tutup. Nah, kita sewa tuh halaman depannya untuk malamnya gitu, untuk jualan nasi goreng atau sebagainya. Yang kayak gitu-gitu tuh lebih enak ya dan lebih aman gitu. Meskipun nanti ada aja sih kendala-kendalanya biasanya sih seperti itu. Nah, contoh lagi nih misalnya kita mau buka kedai kopi ya gitu kan, kedai kopi atau nasi goreng ini. Budgetnya berapa? Misalnya 50 juta berarti konsepnya kan akan kebayang nih seperti apa misalnya di pinggir jalan gitu kan atau terus jenisnya juga mau kopi susuan atau slow bar gitu kan. Nah, kalau 50 juta itu misalnya dari budget 50 juta itu saya akan cari sewa yang mungkin sekitar kalau modal 50 ya, gitu saya akan pakai 10 juta untuk sewa lahan ya, untuk nyisihinnya, nggak lebih dari itu, karena kan budget kita cuma 50 juta gitu. Atau juga bisa pakai halaman rumah, paling ini sebetulnya paling enak ya, pakai punya lahan sendiri, halaman rumah sendiri, tapi tetap ada hitungannya. Atau kerja sama nih sama yang punya lahan, misalnya sistemnya bagi hasil gitu kan dari biar gampang sih nggak usah dari profit ya, dari omset aja. Karena kalau dari profit tuh lumayan repot. Itu bisa di angka sekitaran 10% sampai 20% dari profit. Ya misalnya kita omsetnya 1 juta, berarti yang kita bisa bagiin itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Nah teman-teman bayangin kalau sehari aja misalnya 100 ribu atau 200 ribu, berarti kan kalau sebulan itu dikali 30 kan berarti sekitar 3 juta sampai 6 juta buat yang sewa lahan. Mirip-mirip kan tadi angkanya dari 3 juta sampai 6 juta itu berarti sekitar 5 juta per bulan gitu. Mau bahkan lebih gede gitu ya. Nah, dari situ. Kemudian kalau dari 50 juta tadi misalnya 10 juta itu buat sewa, itu kita bikin 20 juta itu sisihin lagi 20 juta itu buat peralatan ya kayak misalnya kalau di kopi beli mesin kopinya, peralatan kopinya, nggak harus mesin juga ya, apakah dengan manual dan yang lain-lain. Kalau misalnya di nasi goreng peralatan kompornya, piring-piringnya atau apanya dan lain-lain itu disisihin dulu tuh sekitar 20 juta. Kemudian 10 jutanya ini, nah ini yang suka lupa nih teman-teman adalah buat cash flow atau bahan baku. Biar gimana pun kan kita di saat baru mulai jualan itu kita perlu beli bahan baku ya dan lebih bagus lagi ada cash flow. Jadi tidak mengganggu uang pribadi kita. Jadi gini contohnya yang dimaksud cash flow tuh misalnya bulan ini kita punya cash flow-nya 10 juta. 5 juta buat beli bahan baku, 5 juta buat cash. Nah, itu nggak boleh diganggu tuh. Jadi nanti di akhir bulan 10 juta itu harus ada lagi. Kan dari hasil jualan misalnya 5 juta bahan baku, kalau misalnya laku kan harusnya ada omset ya. Nah, dari situ itu akan balik lagi nanti kita sisihin di akhir bulan buat ngitung ya. Gampangnya adalah akhir bulan sisihin 10 juta, berarti sisanya dari omset itu adalah profit atau juga harus bayar karyawan atau yang lain-lain gitu. Biar gampang hitungnya gitu di awal-awal. Dulu saya awal-awal bisnis juga kayak gitu kok. 10 juta buat muter, 5 juta buat bahan baku, akhir bulan nih
misalnya hasil omsetnya ada 17 juta gitu, ya udah berarti 10 juta disisihin, berarti 7 juta itu adalah profit kotor kita gitu kan. Apakah itu nanti dengan harus seperti disisihin lagi buat bayar karyawan atau yang lain-lain, itu bisa lagi tuh gitu. Jadi udah ketahuan lah gampang hitungnya. Nah 10 juta lagi kan tadi udah dari 50 juta, 10 juta buat sewa lahan, 20 juta buat peralatan, 10 juta buat cash flow atau bahan baku, kan sisa 10 juta nih. Nah 10 juta ini biar gimana pun kita siapin buat dana tak terduga. Misalnya buat pakai apa gitu. Jadi buat jaga-jaga. Nah, dari sini kita bahas nih ya gitu kan. Kalau gitu Bang, antara usaha yang dibuat ini dari modal full atau dari salah satu pihak versus modal patungan dari kedua pihak. Nah, misalnya gini, kita bahas misalnya dari modal awalnya adalah dari salah satu pihak, misalnya full dari saya 50 juta. Nah, partner saya ini tidak mengeluarkan dana sama sekali. Nah, tapi ini balik lagi ya gitu, misalnya job desk-nya seperti apa. Contoh, misalnya partner saya ini yang tahu nih cara bikin usaha nasi goreng seperti apa, resepnya apa. Pokoknya kegiatan operasional semuanya dari dia. Saya yang punya uang tuh nggak tahu apa-apa, mungkin lebih tahu marketing lagi. Bisa jadi ya saham dia juga besar gitu, 40% misalnya, kita 60%, karena full uangnya dari kita. Tapi kan segala operasional dan lain-lain itu kan dia yang tahu gitu loh. Jadi dia yang akan lebih tahu dan dia otaknya kita. Dan di job desk-nya itu juga dia yang akan lebih banyak turun ke operasional, kita yang lebih ke marketingnya. Nah itu semua ini tuh kalau masalah saham ini tuh sebetulnya kata kuncinya adalah negosiasi di awal, alias akadnya di depannya mau seperti apa. Yang penting sama-sama enak dan jangan sampai nanti di belakang ada, ini paling sering terjadi ya gitu, kayak oh kerjaan dia mah lebih enak, kerjaan gue lebih dikit gitu kan. Kerjaan gue lebih banyak, kerjaan dia lebih enak, kok sahamnya lebih gede. Nah jangan sampai di tengah-tengah kayak gitu. Makanya udah ada gambaran nih di depan nanti seperti apa, job desk-nya udah dibagi. Oh pokoknya bagian operasional lu ya, bagian marketing gue ya gitu, udah dibagi ke situ. Dan ya apapun yang terjadi di depan, sudah akadnya seperti apa ya teman-teman harus nerima apapun nanti yang diterima di depan. Karena gini, biasanya kalau udah rugi itu nggak seberapa. Misalnya ruginya 500, amit-amit ya, rugi 500, rugi 1 juta, itu masih sama-sama senang tuh, ayo udah deh kita patungan. Tapi biasanya ribut itu di saat udah untung gede, ya untungnya udah 10 juta, untungnya 20 juta, nah ada duit, nah itu biasanya yang sensitif. Jadi hati-hati gitu. Jadi kalau pertanyaan ini dari modal full dari salah satu pihak atau apa, tetap aja kata kuncinya adalah akad di depannya, negosiasinya. Itu tuh nggak ada, menurut saya nggak ada angka yang baku ya, karena kan kita nggak tahu nih job desk-nya dia, otaknya dia di mana, bukan otaknya dia, maksudnya si usaha ini nih di awal ini tuh yang konsepnya seperti apa gitu. Misalnya ternyata dia yang punya konsepnya, dia yang punya resepnya, dia yang punya lain-lain, ya bisa jadi dia sahamnya akan lebih besar dibanding kita yang meskipun kita punya uang gitu. Nah, makanya ini dibicarain di awal. Tapi akan lebih baik lagi, saran saya adalah misalnya budgetnya 50 juta gitu ya, usahain pihak partner kita tuh juga menyumbang juga gitu, nggak harus berupa cash. Misalnya dari peralatan yang udah ada, dia udah punya kompor, dia udah punya meja, dia udah punya piring, dia punya apa, itu tinggal dihitung aja nih ada sumbangannya nih, sahamnya berapa persen. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di modal awalnya itu agak seimbang nih gitu kan, patungannya itu seperti apa, baru nanti berjalan. Dan jangan lupa juga dibuat kontrak nih usaha kita nih, misalnya setahun ya, habis itu mau kayak gimana gitu kan, seperti apa. Nanti itu dibicarain lagi. Oke, jadi ini buat yang nanya kalau baru mulai usaha itu seperti apa, kurang lebih ini jawabannya. Dan ini kayak videonya lumayan cukup panjang ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung atau gimana, cantumin aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab secepatnya. Atau kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang seputar usaha kuliner atau kopi atau apa, ya bisa dicantumin aja di kolom komentar. Ini kayaknya plester saya mau lepas. Ya, gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.